I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di El Harista. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Teman-teman, aku hari ini lagi buat video buat Pak Sahri Palopo 350. Kayaknya Pak Sahri ada di Palopo, Sulawesi Selatan ya Pak. Bu, tolong di syuting jauh karena lihat naungan anggur cuma dari atap, tidak pakai plastik UV. Nah, yang sudah pernah lihat video-videoku sebelumnya, ayo jawabannya apa kira-kira ini? Dadah. Beginilah keadaannya Bapak. Jadi tanaman anggur saya memang ditanam di bawah atap seperti ini, tapi tetap kena matahari. Berapa lama? Pastinya setelah siang hari ya teman-teman. Jadi dia kena mataharinya dari siang setelah jam 12-an sampai sore matahari terbenam sekitar 5 sampai 6 jam. Itu cukup untuk proses memasak makanan pada tanaman anggur ini sehingga tanaman ini tetap bisa berbuah, dan alhamdulillah buahnya lumayan lebat. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Nah, selain itu teman-teman, tanaman anggur ini karena ada di bawah garasi, jadi plastik UV-nya digantiin oleh garasi. Walaupun garasinya tidak transparan, mataharinya juga kebalik, jadi cuma dapatnya itu siang sampai sore. Tetapi senangnya lagi teman-teman, garasinya bisa berfungsi juga sebagai anti air hujan. Ndak sih anti-anti banget teman-teman, tapi lumayan melindungi dari paparan air hujan. Kalau air hujannya itu agak kenceng, angin, baru dia kena tampias ke dalam dan basah agak banyak. Tapi kalau enggak gitu, ya masih lumayan aman. Dan bisa dilihat teman-teman, daunnya lumayan terhindar dari jamur loh. Begitulah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Menanam anggur itu membuat kita harus berputar otak teman-teman. Selain harus rajin, mau batasi daun, mau ngerawat, mau nyemprot, ngasih
pupuk, itu kita juga harus putar otak gimana supaya tanaman ini bisa tumbuh dan tercukupi kebutuhannya tetapi disesuaikan dengan kondisi yang kita punya. Kayak punya saya, walaupun ada di bawah garasi, karena kebetulan di samping rumah itu adalah jalan, tidak terhalang oleh rumah tetangga, jadi untuk sinar mataharinya masih bisa. Untuk unsur haranya kita beri dari pohonnya itu yang kebetulan juga ada bagiannya itu yang saya taruh di para-para. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat kondisi rumah teman-teman bagaimana. Yang penting jangan menyerah untuk menanam anggur. Lihat punya saya, rambatannya aja pagar berduri, udah kayak apa itu, penjara Bastil ya. Terus udah lagi di bawah garasi, tapi alhamdulillah kalau memang sudah rezekinya ya teman-teman, tetap aja buah itu datang dan banyak sekali. Dan jangan lupa buah-buahnya itu dikasih ke tetangga ya, dibagiin tuh tetangga-tetangga yang lewat kanan kiri terutama itu. Jadi nanti bisa banyak kayak gini teman-teman. Alhamdulillah buahnya banyak itu enggak cuma karena kita pupuk, kena sinar matahari, kita rawat, tapi ya kita kasih ke yang berhak, kita kasih ke tetangga-tetangga kita. Jangan sampai mereka cuma ngiler terus kita nggak kasih, jangan. Itu yang mungkin dari situ ya, jadi tanamannya bisa berbuah banyak. Tapi masa sih nggak ada jamurnya teman-teman? Itu kan pertanyaannya. Ya belum teman-teman, sekitar 8 bulan sampai Agustus 2024 ini, dari awal pembentukan tajuk anggur sistem tralis saya yang sekarang sudah berbuah-buah ini, belum pernah saya beri fungisida. Tapi untuk di Lombok kan sudah beberapa kali itu hujan ya, karena cuaca kadang kita kira musim kemarau, ternyata sekali-kali hujan, ndak hujan lagi lama, tahu-tahu hujan. Wes ya seperti itu kondisinya secara umum di Indonesia kayak gitu, di sini pun sepertinya juga seperti itu juga teman-teman. Dan itu alhamdulillah untuk jamur, baik itu embun tepung maupun jamur karat daun belum ada. Nih teman-teman bisa lihat ini ya, tuh kayak gitu. Tidak ada jamur. Kalau yang coklat-coklat itu adalah daunnya yang kering, tapi kalau untuk daunnya sendiri teman-teman alhamdulillah masih aman. Mungkin ya karena di bawah garasi ini walaupun tidak terkena sinar matahari langsung, tapi karena garasinya hitam, jadi cuacanya agak panas gitu ya, mungkin ya teman-teman ya, sehingga mengurangi kelembapan yang ada di bawah. Padahal tanaman anggur ini sekundernya saya bentuk dua, dari sekunder yang atas dan sekunder yang bawah. Tajuknya tersier itu juga lumayan padat, tapi jamurnya alhamdulillah belum. Kalau jangan kayaknya rada-rada impossible ya, yang namanya jamur itu rajin sekali, pokoknya lebih rajin jamurnya daripada berbuahnya. Itulah mengapa teman-teman kalau plastik UV itu sangat penting buat tanaman anggur. Ya ini seperti ini. Jadi ya anggaplah garasi saya itu berfungsi sebagai plastik UV ya. Back a year ago. Terus kira-kira apa lagi teman-teman? Tadi aku kan coba panen, ceritanya panen buah. Ini adalah buah-buah terakhir yang ada di garasi, yang tadi tuh sudah diambil, dan ini adalah sisanya. Ini umurnya sama teman-teman, tapi coba teman-teman perhatikan. Ntar aku keluarin dulu karena gampang rontok, jadi harus slow mo ya teman-teman. Tuh, nah kayak gini ya.
Ini masih ada satu lagi, nanti aku petik semua. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kalau buah anggur itu harusnya kan kena matahari yang cerah, yang panas gitu ya. Jadi warnanya itu bisa berubah secara maksimal. Kalau memang seharusnya merah ya jadi merah, kalau memang kuning kadang malah pink-pinkan kayak gitu. Tapi ini warnanya si Jupiter itu kan harusnya nggak kayak gini ya, keungu-unguan, merah keunguan gitu ya. Tapi karena dia ada di bawah garasi yang secara kena matahari cuma separuh hari, jadi perubahan warnanya tidak merata dan tidak maksimal teman-teman. Yang sekiranya terkena sinar matahari karena tidak tertutup daun akan berubah menjadi warna yang seharusnya merah keunguan. Tetapi yang sekiranya tertutup oleh daun atau paparan mataharinya kurang, dia cenderung lebih pucat, lebih kehijauan, kadang masih kelihatan kayak mentah. Dengan umur yang sama, jelas sekali terdapat perbedaan warna yang sangat mencolok. Walaupun rasa sudah bisa dibilang sama-sama manis ya teman-teman. Itulah mengapa kalau sinar matahari itu sangat penting saat pematangan anggur. Nah, ini dia yang saya maksud. Ada yang hijau. Ding dong, hijau. Satu tangkai loh itu. Ada yang agak-agak sudah gelap. Tuh, ini adalah buktinya teman-teman. Lebih gelap kan dari yang sebelahnya kan? Satu tangkai aja berbeda-beda. Tuh, ini tadi dapat 2 dompol. Ini dompolan yang pertama. Yang kotor, yang kecil kita buang. Ini dompolan yang pertama. Ada yang gelap, ada yang ya begitulah. Ya, ini maksud saya tadi ya teman-teman. Dan yang ini dompolan yang kedua tuh masih ada yang hijau. Ini Jupiter ya. Sementara yang ini di tempat terbuka yang kena sinar matahari. Kalau ini contoh yang di para-para ya teman-teman, bukan yang di bawah garasi ya. Jadi warnanya lebih merata dan lebih tajam. Walaupun dompolannya yang ini kecil. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Oke, saya rasa begitu Pak Sahri Palopo 350, Pak Sahri yang ada di Palopo. Semoga bisa menerima sedikit yang saya sampaikan tadi ya Pak. Memang tanaman anggur saya tanam di bawah garasi, jadi garasinya ngarepnya kayak plastik UV ya Pak ya. Seharusnya memang harus pakai UV, tapi dengan segala keterbatasan semoga itu tidak menciutkan keinginan teman-teman untuk menanam anggur. Walaupun kondisinya terbatas seperti saya, tapi alhamdulillah masih bisa berbuah. Jadi jangan patah arang, tetap semangat berkebun menanam anggur. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah teman-teman. Saya rasa sudah sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.